Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan belajar menghitung energi kinetik rotasi. Adik-adik, dalam gerak translasi, kita mengenal besaran massa yang lambangnya M, satuannya adalah kilogram. Kita juga mengenal besaran kecepatan yang lambangnya V, satuannya adalah meter per sekon. Nah, dalam gerak translasi ini, suatu benda yang bermassa M, yang bergerak dengan kecepatan V, maka dia punya energi kinetik, yang kita sebut energi kinetik translasi. Rumusnya adalah energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Ini rumus energi kinetik yang sering kita pelajari pada materi-materi sebelumnya, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Nah, pada gerak rotasi, besaran yang analog dengan massa adalah momen inersia. Jadi ada momen inersia. Lambangnya I, satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Kemudian besaran yang analog dengan kecepatan adalah kecepatan sudut. Lambangnya adalah omega. Satuannya adalah rad per sekon. Nah, dalam gerak rotasi ini, suatu benda yang memiliki momen inersia I dengan kecepatan sudut omega, maka dia memiliki energi kinetik rotasi. Yang rumusnya adalah sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Ini adalah rumus untuk energi kinetik rotasi. Jadi kalau suatu benda hanya bergerak translasi atau bergerak lurus, maka dia memiliki energi kinetik translasi yang nilainya adalah setengah mv kuadrat. Kemudian suatu benda yang bergerak rotasi atau berputar pada porosnya, maka dia memiliki energi kinetik rotasi yang nilainya adalah setengah I kali omega kuadrat. Nah, pada benda yang menggelinding, istilahnya menggelinding, maka dia melakukan gerakan translasi sekaligus gerakan rotasi. Sehingga pada benda yang menggelinding ini, energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi sekaligus energi kinetik rotasi. Jadi energi kinetik totalnya adalah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Ini rumus energi kinetik pada benda yang menggelinding. Nah, kita akan gunakan rumus-rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal pertama. Sebuah silinder pejal dengan massa 10 kg dan berjari-jari 0,4 meter berputar pada porosnya dengan kecepatan putar 420 rpm. Maka energi kinetik roda tersebut adalah, jadi di sini ada silinder pejal dengan massa sama dengan 10 kg. Ini 10 kg. Dan jari-jarinya adalah 0,4 meter. Jadi R sama dengan 0,4 meter. Kemudian benda berputar pada porosnya dengan kecepatan putar 420 rpm. Ini berarti kecepatan sudut atau omega sama dengan 420 rpm. RPM ini adalah rotasi per menit
atau putaran per menit, sehingga ini sama dengan 420 putaran per menit. Kita tahu bahwa satu putaran itu sama dengan 2 pi rad, ya. Satu putaran sama dengan 2 pi rad. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Sehingga nilai omega ini bisa kita ubah sama dengan 420, putarannya menjadi 2 pi rad, 2 pi rad per menitnya menjadi 60 sekon per 60 sekon. Coret-coret 420 per 60 ini adalah 7. Coret, jadi hasilnya adalah 7. 7 kali 2 pi adalah 14 pi, satuannya adalah rad per sekon. Ini nilai omeganya, omega sama dengan 14 pi rad per sekon. Nah, kita ditanya energi kinetik roda berapa? Kita lihat benda silinder pejal ini hanya bergerak rotasi, sehingga yang ditanya adalah energi kinetik rotasi itu sama dengan berapa? Kita gunakan rumus energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi itu sama dengan rumusnya adalah setengah I kali omega kuadrat. Karena bentuknya adalah silinder pejal, maka rumus I-nya, I silinder adalah setengah mr kuadrat. Nilai ini kita masukkan ke sini sehingga sama dengan setengah I silindernya adalah setengah mr kuadrat, masuk ke sini setengah mr kuadrat dikali omega kuadrat. Kita masukkan angkanya, ini sama dengan setengah kali setengah adalah 1/4. M adalah 10 kg nilainya, masuk 10. Kemudian R adalah 0,4 kuadrat, masuk 0,4 kuadrat. Kemudian omega adalah 14 pi, jadi 14 pi kuadrat. Ini biar enak ngitungnya, kita jadikan seperti ini. Sama dengan 1/4, 10, 0,4 kuadrat adalah 0,4, 0,4 gitu ya. Sedangkan 14 pi kuadrat adalah 14 kuadrat adalah 196 kali pi kuadrat. Kita coret-coret 10 kali 0,4 jadi 4. Kita coret ini 10 sama 0, jadi 4. Kemudian 4 kali 1/4 kita coret. Sehingga sama dengan 0,4 kali 196 pi kuadrat. Ini hasilnya sama dengan 78,4 pi kuadrat. Satuannya adalah joule. Ini hasil akhir perhitungan kita. Sehingga jawabannya adalah yang A. Ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Sebuah bola pejal masanya 2 kg menggelinding di atas lantai dengan kecepatan 5 meter per sekon. Bila diameter bola 20 cm, maka energi kinetik bola tersebut adalah, jadi di sini ada bola pejal, masanya adalah 2 kg. Ini masanya 2 kg. Kemudian bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi V-nya sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian diameter bola adalah 20 cm. Diameter sama dengan 20 cm. Kita diminta untuk mencari berapa energi kinetik bola. Perhatikan di sini bahwa bola ini adalah menggelinding. Kalau bola menggelinding, maka bola itu melakukan gerakan rotasi dan translasi sekaligus. Sehingga energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Ini berapa? Ini yang akan kita cari. Maka energi kinetik totalnya sama dengan energi kinetik rotasi, rumusnya adalah setengah I kali omega kuadrat
ditambah energi kinetik translasi rumusnya adalah setengah M kali V kuadrat. Perhatikan di sini benda bentuknya adalah bola pejal. Jadi nilai I-nya, kita ingat bahwa I untuk bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Sehingga ini bisa kita masukkan sama dengan setengah I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Kemudian omega ini adalah kecepatan sudut. Omega adalah V per R. Sehingga nilai omega V per R ini kita masukkan ke sini. Omega kuadrat menjadi V kuadrat per R kuadrat. Ditambah setengah MV kuadrat. Perhatikan kita bisa coret-coret. Setengah sama 2 bisa kita coret. Kemudian R kuadrat juga bisa kita coret. Sehingga hasilnya adalah 1/5 MV kuadrat. 1/5 MV kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. 1/5 tambah setengah, ini kita samakan penyebutnya. Ini jadikan per 10 ya. 1/5 menjadi 2/10 MV kuadrat. Ditambah setengah menjadi 5/10 MV kuadrat. 2/10 tambah 5/10 sama dengan 7/10 MV kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya, jadi sama dengan 7/10. M-nya adalah 2 kg, jadi masuk 2. Kemudian V-nya adalah 5 meter per sekon, jadi masuk di sini 5 kuadrat. 5 kuadrat ini adalah 25. 25 kali 2 adalah 50, sehingga ini sama dengan 7 dikali 50 per 10. Perhatikan nolnya bisa kita coret 0, sehingga sama dengan 7 kali 5 atau sama dengan 35. Satunya adalah Joule. Inilah hasil akhir kita. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang C. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.